Di awal film, kita akan diperlihatkan proses perkenalan antara Dolly sang tokoh utama dengan seorang pria kaya bernama Fred. Perkenalan itu akhirnya membawa mereka ke jenjang pernikahan dan Dolly resmi menjadi istri dari pengusaha tekstil tersohor di kota itu. Setelah beberapa bulan bersama, pasangan suami istri Fred dan Dolly menyadari kalau mereka susah untuk memiliki keturunan. Di suatu pagi, Dolly ingin menunjukkan hasil jahitannya pada sang suami, tapi Fred meresponnya setengah hati dan bergegas pergi ke kantor. Di pabrik tekstil milik suaminya, Dolly meminta para pekerja agar mau merekomendasikan hasil jahitannya pada Fred. Di sana, Dolly juga sempat bertemu dengan pemuda tampan bernama Otto yang bekerja sebagai tukang reparasi mesin jahit. Selain menguasai bidang teknik, Otto ternyata juga memiliki bakat dalam menulis. Sayangnya pemuda itu nampak tidak pede untuk menunjukkan hasil tulisannya pada Dolly. Meskipun bergelimang harta, Dolly sebenarnya tidak bahagia hidup bersama Fred. Setelah mereka menikah, banyak hal yang tidak Dolly sukai dari suaminya itu, mulai dari tidak perhatian dan jarang memberikan jatah bermesraan saat di tempat tidur. Pria bertubuh tambun itu juga sering mengasari Dolly apabila ia minta diajak jalan-jalan. Fred ingin istrinya yang cantik tetap di rumah saja agar tidak dilirik pria lain di luar sana. Suatu pagi sebelum Fred berangkat bekerja, Dolly laporan kalau mesin jahit di rumah itu rusak. Padahal ia ingin menjahit baju untuk bayi mereka nanti. Wanita cantik itu pun meminta suaminya untuk mengirimkan tukang reparasi ke rumah. Ternyata mesin jahit di rumah itu tidaklah rusak. Dolly sebenarnya punya rencana lain untuk Otto si tukang reparasi. Saat suaminya sudah berangkat kerja dan Otto tiba di rumahnya, Dolly segera menyuruhnya masuk untuk memeriksa mesin jahit. Tak seberapa lama, Otto pun laporan jika mesin jahit itu masih bagus seperti baru. Sambil bersikap genit, Dolly menyuruh Otto untuk melepaskan semua pakaiannya. Namun setelah permintaan itu dituruti oleh Otto, Dolly malah berkata kalau sebaiknya mereka bermesraan lain kali saja. Sebelum pemuda itu pulang, Dolly pun berpesan agar ia merahasiakan peristiwa yang baru saja terjadi. Setelah hari itu, Otto jadi sering datang ke rumah keluarga Fred dan tentunya untuk bermesraan dengan Dolly si nyonya rumah. Pada Otto, Dolly pun berkeluh kesah tentang sikap kasar suaminya. Namun wanita itu juga menegaskan tidak akan bercerai dari Fred karena takut jatuh miskin. Ia akan tetap menjadi istri Fred selama pria itu masih hidup dan Otto belum bisa menjamin kehidupannya. Pada momen itu, Otto juga laporan kalau sudah 2 kali ia bertukar pandangan dengan tetangga di sebelah rumah Dolly. Takutnya sang tetangga akan cepu pada Fred. Dan saat tetangganya itu mengadakan pesta kebun, Dolly memberitahunya kalau pria yang suka datang ke rumah adalah saudara laki-lakinya. Ia juga menambahkan bahwa Fred tidak suka pada iparnya sendiri. Setelah yakin sang tetangga sudah termakan oleh omongannya, Dolly pun kembali menyuruh Otto datang ke rumahnya. Namun kali ini Dolly berniat untuk menginapkan Otto di sana. Berhubung suaminya hampir tidak pernah naik ke loteng, maka tempat itu dirasa cocok menjadi tempat tinggal baru bagi Otto. Rencana itu juga didukung dengan status Otto sebagai yatim piatu, sehingga tidak akan ada yang mencari keberadaannya. Meskipun sempat ragu, Otto akhirnya setuju setelah Dolly berjanji akan memberinya uang dan membantu merekomendasikan karya tulisnya pada penerbit. Maka mulai dari detik itu juga, Otto resmi jadi penghuni gelap rumah keluarga Fred. Di malam pertamanya tinggal di rumah itu, kesabaran Otto sudah diuji saat mendengar Fred dan Dolly sedang bermesraan. Sehingga pada siang harinya, saat Fred sudah tidak ada di rumah, Otto pun langsung meminta jatahnya pada Dolly. Beberapa saat kemudian, Otto dan Dolly sudah nongkrong di lantai bawah dan bertingkah layaknya sepasang pengantin baru. Selama Fred bekerja, Otto bisa bebas berkeliaran di rumah itu, mulai dari menyantap makanan enak, mandi dan menulis bukunya. Namun saat malam tiba, ia harus bergegas kembali ke loteng karena Fred si pemilik rumah sudah pulang. Dolly pun dengan akting brilian bersikap seolah menjadi istri penurut di hadapan suaminya itu.
Malam itu, Fred mencari kue kesukaannya yang ternyata tadi siang sudah dihabiskan oleh Otto. Mau tidak mau, Dolly pun bersandiwara dengan melarang Fred ngemil karena sudah terlalu gemuk. Ya, meskipun pada akhirnya ia harus mendapat tamparan dari sang suami. Akhirnya Otto pun hidup bertahun-tahun di rumah itu tanpa sepengetahuan Fred. Dan lucunya, tiap kali Fred ingin mengajak Dolly bermesraan, Otto sering menciptakan suara berisik sehingga pasangan itu mengurungkan niatnya. Di suatu pagi, Dolly naik ke loteng sambil membawa kue untuk merayakan hari jadinya yang keempat bersama Otto. Jadi sudah 4 tahun Otto tinggal di rumah itu. Momen itu juga bertepatan dengan dipublikasikannya karya tulis Otto oleh sebuah penerbit. Agar lebih spesial, Dolly pun berbohong pada Fred kalau ibunya sedang sakit sehingga ia diizinkan untuk menjenguknya. Padahal ia mau pergi ke sebuah klub bersama Otto. Tapi bukannya bersenang-senang, Otto malah jadi kikuk di tempat ramai itu. Karena sudah lama tidak melihat dunia luar, ia pun jadi panik dan akhirnya diajak pulang oleh Dolly. Meskipun Otto meminta agar mereka bisa menjadi pasangan normal, Dolly tetap bersikukuh mempertahankan pernikahannya. Tanpa diduga, malam itu Fred memberi kabar pada sang istri kalau besok malam mereka akan pergi ke klub termewah di kota itu. Keesokan malamnya, Fred dan Dolly terlihat datang ke klub tersebut. Puluhan pasang mata pun langsung tertuju pada Dolly yang terlihat sangat mempesona. Dan berhubung suaminya tidak kuat berdansa, wanita cantik itu akhirnya menari dengan pria-pria lain. Salah satu dari pria itu ternyata adalah Roy, seorang karyawan asuransi di mana Fred mengasuransikan semua asetnya. Karena tak tahan istrinya dekat-dekat dengan pria lain, Fred pun segera menyeret Dolly pulang ke rumah. Karena kepulangan Fred dan Dolly secara tiba-tiba, Otto jadi terburu-buru naik ke loteng sehingga menimbulkan suara. Beruntung Fred dengan senjata di tangannya tidak berhasil menemukan Otto dan mengira itu adalah ulah dari maling. Karena sudah terlanjur keluar dari rumah itu, Otto pun akhirnya menghabiskan sisa malamnya di jalanan. Dan keesokan paginya ia kembali ke rumah Fred dengan disambut wajah cemas oleh Dolly. Suatu hari, Dolly pergi ke perusahaan asuransi tempat Roy bekerja. Dengan berpura-pura seolah mengkhawatirkan kesehatan sang suami, wanita itu bertanya tentang status asuransi jiwanya. Roy pun berusaha menenangkannya dengan berkata kalau Fred selalu membayar preminya tepat waktu. Saat ia dan suaminya kembali berkunjung ke klub mewah di kota, Dolly tertangkap basah oleh Fred sedang bertukar pandangan dengan beberapa pria. Pria itu lantas marah dan mencela Dolly dengan perkataan kalau impian istrinya untuk menjadi artis di Hollywood tidak akan pernah terwujud. Akhirnya pasangan suami istri itu melanjutkan pertengkaran mereka di rumah. Fred mengajak istrinya dengan sebutan matre, sedangkan Dolly lebih parah lagi. Ia pun mengaku kalau selama ini mengonsumsi obat pencegah kehamilan karena tidak rela hamil anaknya Fred. Saat posisi Dolly terpojok, Otto pun muncul dari loteng sambil menodongkan pistol yang telah dicurinya dari lemari Fred. Pria itu mengaku sebagai kekasih Dolly yang selama 6 tahun belakangan ini tinggal di loteng rumah itu. Meskipun kaget luar biasa, Fred tetap berusaha merebut senjata di tangan Otto. Hingga akhirnya dua pria itu saling bertindihan, lalu terdengar suara letusan. Setelah Otto menyingkirkan tubuh Fred yang berada di atasnya, Dolly pun sadar suami sahnya itu telah tiada. Tanpa membuang waktu, Otto membuat alibi seolah-olah rumah itu baru saja kerampokan dan akhirnya Fred si pemilik rumah meninggal akibat berkelahi dengan perampok itu. Dolly yang dari tadi panik pun tak protes ketika Otto menguncinya di dalam lemari pakaian. Tak seberapa lama datanglah sekumpulan polisi yang langsung menanyai Dolly setelah mereka mengeluarkannya dari lemari.
Wanita itu pun bersaksi kalau rumahnya kemasukan pria asing seperti gelandangan yang kemudian mencuri jam dan kalung berliannya. Tapi di sini polisi merasa ada kejanggalan, kenapa uang tunai di dompet Fred tidak ikut diambil. Saat Dolly sedang beristirahat di dalam kamar, tiba-tiba Otto muncul dari beranda kamarnya. Untuk menenangkan pria itu, Dolly pun berjanji akan membawanya pindah ke Los Angeles setelah uang asuransi Fred cair. Keesokan harinya, Dolly memberikan keterangan di kantor polisi. Sembari menerangkan ciri-ciri fisik dari pria yang merampok rumahnya, ia juga menjawab pertanyaan dari petugas. Polisi pun makin curiga setelah Dolly mengaku dirinya dan suami tidak pernah bertengkar. Namun kecurigaan mereka pada Dolly terhalang dengan nihilnya bukti. Sepulangnya ke rumah, Dolly sudah ditunggu oleh Roy yang ingin mengabarkan berita baik kalau klaim asuransi Fred telah disetujui. Ternyata untuk memuluskan proses itu, Dolly harus bersedia jadi kekasih Roy dan bermesraan dengannya. Setelah melakukan perbuatan tidak senonoh bersama Roy, Dolly tiba-tiba mengaku telah membeli sepucuk senjata guna menjaga diri. Namun karena merasa tak nyaman, ia pun meminta Roy untuk segera membuangnya. Sementara itu di loteng rumah, Otto terbakar api cemburu setelah melihat Dolly bermesraan dengan Roy si karyawan asuransi. Dolly pun berdalih kalau ia melakukan semua itu demi mendapatkan uang asuransi Fred. Akhirnya mereka kembali rujuk setelah Dolly memastikan bahwa mereka akan pindah ke Los Angeles. Dengan bermodal uang yang cukup banyak, Dolly dan Otto pindah ke kota itu dan tinggal di sebuah rumah mewah. Meskipun tidak ada lagi orang ketiga di antara mereka, Dolly tetap menolak lamaran Otto. Wanita itu beralasan kalau ia sudah terlanjur nyaman dengan status mereka sebagai sepasang kekasih saja. Otto pun nampaknya tidak punya pilihan lain karena takut bekerja serabutan lagi. Sementara itu, jauh di tempat lain, Roy panik setelah tahu Dolly pindah tanpa sepengetahuannya. Karena curiga dengan gelagat aneh dari wanita itu, Roy pun segera melapor pada polisi. Tak lupa, ia juga menyerahkan senjata yang tempo hari diminta Dolly untuk dibuang. Saat mengadakan pesta di rumahnya yang mewah, Dolly mengundang seorang pengacara handal bernama Herman. Ia ingin menjadikan pria itu sebagai pengacaranya apabila nanti polisi kembali menanyainya tentang kasus Fred. Karena Dolly lagi-lagi menggunakan kecantikannya untuk merayu pria seperti Herman, Otto pun sontak mengamuk. Otto menyarankan agar mereka kabur saja ke Kanada atau Eropa. Tapi Dolly menolaknya dengan tegas karena tinggal di Los Angeles sudah menjadi impiannya sedari dulu. Wanita itu pun meminta Otto untuk tetap tenang, sementara dirinya akan menghadapi para polisi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sesuai prediksi, beberapa hari kemudian datanglah seorang polisi ke rumah Dolly. Namun saat itu Dolly tampak begitu percaya diri karena ada Herman di sampingnya. Seperti investigasi sebelumnya, wanita itu tetap bersikukuh kalau bukan dia yang menghabisi Fred. Dolly pun terlihat kaget saat polisi itu menunjukkan senjata yang diserahkannya pada Roy beberapa waktu lalu. Meskipun benar senjata itu adalah alat yang mengakhiri hidup Fred, tapi polisi tidak menemukan sidik jari Dolly di sana. Karena sudah berhasil membuat polisi itu pergi dari rumahnya, Dolly pun mempersembahkan keindahan tubuhnya pada Herman, dan hal itu lagi-lagi membuat hancur hati Otto. Saking terpesonanya pada sosok Dolly, di suatu hari Herman si pengacara memberanikan diri untuk melamarnya. Tanpa disangka lamaran itu ternyata diterima dengan senang hati oleh Dolly. Saat mereka sedang bermesraan di rumah, tiba-tiba Otto turun dari loteng dengan membawa pisau. Pada Herman yang ketakutan, Otto pun menceritakan semua kebusukan dari wanita bernama Dolly itu. Kemudian pengacara itu dibiarkannya pergi. Tak seberapa lama, datanglah sekumpulan polisi untuk menjemput Otto, lalu disusul Dolly yang ikut diringkus keesokan paginya. Sebelum diadili, keduanya ditahan di penjara yang sama. Selaku pengacara Dolly, Herman pun menyarankan agar kliennya itu melempar semua kesalahan pada Otto. Karena merasa Otto sudah terbiasa hidup seperti di penjara, Dolly pun setuju dengan rencana Herman itu.
Karena begitu mencintai Doli, di pengadilan Otto terlihat seperti prajurit yang kalah sebelum berperang. Ia tidak berusaha membela diri dan menerima semua tudingan yang ditujukan padanya. Akhirnya Otto pun dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa Fred secara berencana. Namun karena adanya undang-undang pembatasan, semua dakwaan atas kasus Doli dan Otto akhirnya dibatalkan. Mereka pun bebas menjalani hidup masing-masing. Otto pindah ke Kanada dan menerbitkan bukunya. Sementara Doli masih suka gonta-ganti pasangan hingga akhirnya meninggal dunia setelah 2 tahun berumah tangga lagi.